Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan laporan akhir usaha kami, yaitu usaha mie pedas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ferlin. Silakan kepada Mbak Ferlin. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan dari mie pedas, yaitu visinya menjadikan cemilan yang inovatif yang diminati seluruh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Malang. Misinya kami mempunyai 4 misi. Yang pertama, memberikan kualitas yang baik, memberikan berbagai macam rasa pedas dengan cita rasa khas Indonesia. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik, dan yang keempat, memberikan promosi penjualan kepada konsumen. Tujuannya kami ada 3. Yang pertama, jelas sekali untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua untuk melatih keterampilan kewirausahaan, dan yang ketiga memberikan inovasi rasa cemilan yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya ada aspek strategi produk. Yang selanjutnya yang B, aspek strategi produk. Yang pertama ada alasan pemilihan marketplace. Di sini marketplace yang kami gunakan adalah Shopee. Alasan memilih Shopee sebagai marketplace yang digunakan karena banyaknya fitur promosi yang diberikan kepada pelanggan. Promosi yang ditawarkan yaitu gratis ongkir. Gratis ongkir atau free ongkir menurut kami menjadi salah satu alasan yang dapat menarik perhatian konsumen. Free ongkir diberikan kepada konsumen dengan batas pembelian tertentu. Bagi kami yang memilih Shopee untuk menjadikan marketplace juga diuntungkan karena adanya promosi gratis ongkir yang ditawarkan oleh Shopee untuk menarik minat pelanggan. Sedangkan bagi konsumen, gratis ongkir menjadi daya tarik pemikat meskipun nominalnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada penawaran inti. Produk dari penawaran inti yang kami jual yaitu mie keriting dan mie lidi. Alasan menjadikan dua produk tersebut sebagai produk inti karena unik dan jarang dijual. Kebanyakan para pelaku bisnis sejenis menjual makaroni pedas, basreng, dan lain-lain. Kami juga memberikan berbagai macam rasa yang berbeda dari cemilan yang dijual. Ada 4 rasa yang kami berikan, yaitu pedas abang, pedas hijau, asin santuy, dan godong jeruk. Yang ketiga ada penawaran tambahan. Selain dari penawaran inti yang kami berikan, kami juga memiliki penawaran tambahan atau produk tambahan, yaitu keripik kaca dan keripik seblak. Alasan memilih 2 produk tersebut sebagai produk tambahan, yaitu karena lagi tren dan sangat diminati oleh banyak orang. Selanjutnya ada desain grafis atau konten. Pada desain grafis yang kami tawarkan atau kami paparkan di Shopee, seperti pada gambar yaitu berlatar belakang hijau dedaunan dan adanya berbagai rempah-rempah dari cabai dan daun jeruk. Selain itu, kami juga membuat dengan desain grafis. Seperti yang telah ada yang kami paparkan di paper kami ini. Arti dari konten mie pedas sendiri, yaitu konten mie pedas pada awalnya menggunakan latar belakang dedaunan. Hal ini memiliki arti bahwa produk mie pedas menggunakan rempah atau membuat rasa khas yang dimiliki mie pedas saat ini. Selain menggunakan latar belakang dedaunan, mie pedas juga menggunakan beberapa properti seperti daun jeruk dan cabai asli untuk menyampaikan pesan kepada konsumen bahwa bumbu utama yang dipakai mie pedas adalah cabai dan rasa pedasnya dengan godong jeruk untuk warna varian rasa godong jeruk. Nah, seiring berjalannya waktu, mie pedas juga mengubah konsep konten yang digunakan, yaitu menggunakan desain grafis dengan latar belakang merah dan hitam yang merupakan warna khas mie pedas. Pemilihan warna merah dan hitam ini bertujuan untuk estetika serta menarik konsumen agar tertarik untuk membeli. Untuk saat ini, memang belum keseluruhan diganti menjadi desain grafis, akan tetapi mie pedas akan terus memperbarui konten yang dimiliki untuk kepuasan konsumennya. Selanjutnya, pada poin identifikasi pesaing, kami mengidentifikasi 2 pelaku usaha atau bisnis yang menjual jajanan sejenis, yaitu pada
pada cemilan pedas ya. Di sini ada yang pertama ada toko air shopping. Nah, perbedaan sendiri toko air shopping dengan toko kami yaitu mie pedas ada yaitu yang pertama produk mie keriting yang dipasarkan oleh toko air shopping lebih murah dibandingkan produk mie keriting dari mie pedas dengan perbandingan harga 250 sampai 500 perak. Nah, yang kedua, tampilan konten produk dari mie pedas lebih kreatif dibandingkan dengan toko air shopping, namun tekstur yang diberikan dari produk air shopping lebih terlihat jelas. Halnya produk pada air shopping tidak menggunakan stiker atau brand. Yang terakhir itu pada toko air shopping lebih memiliki banyak varian dibandingkan dengan mie pedas sehingga lebih menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi peluang. Pada identifikasi peluang, poin-poin yang akan kami jadikan peluang untuk diaplikasikan pada marketplace yaitu yang pertama, mendaftarkan gratis ongkir dan voucher-voucher lainnya ke pihak Shopee agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, menambahkan konten produk dengan foto produk yang lebih jelas sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, tetap menggunakan stiker brand pada produk yang dipasarkan. Yang keempat, menambah varian produk. Dan yang kelima, terus menaikkan produk agar tidak diiklankan Shopee secara gratis. Nah, yang selanjutnya ada desain strategi pemasaran. Yang pertama ada identifikasi perilaku pasar sasaran. Nah, pada perilaku pasar sasaran di sini, kami mengidentifikasi pada perilaku mahasiswa, karena tempat usaha kami berdiri mayoritas memiliki perilaku yang konsumtif dan memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan di saat bersantai maupun mengerjakan tugas. Dengan adanya hal ini, kami menjadikan cemilan sebagai peluang usaha, karena cemilan memiliki banyak varian yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Sehingga diharapkan ke depannya, mie pedas dapat memenuhi apa yang diinginkan dan diperlukan konsumen dalam mengkonsumsi cemilan. Karena kami menyediakan beberapa varian rasa, tentunya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Nah, pada segmentasi sendiri, di sini kami membagi dua segmen berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Pada segmen pertama, berjenis kelamin perempuan berusia 19 sampai 22 tahun yang memiliki pekerjaan mahasiswa, pendapatan berjenis kelamin laki-laki berusia 19 sampai 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, pendapatan 100.000 hingga 1.500.000. Targeting. Pada penentuan target pasar, kita memilih segmen 1, yaitu jenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun hingga 22 tahun, dan status pekerjaan sebagai mahasiswa yang memiliki pendapatan sekitar 100.000 hingga 1.500.000 rupiah. Merupakan target pasar yang kami tentukan. Kenapa? Karena perempuan cenderung memiliki perilaku konsumtif dalam berbelanja. Di sisi lain, perempuan lebih senang membeli sesuatu karena lapar mata dibandingkan dengan laki-laki. Alasan mengapa mahasiswa adalah target pasar yang baik adalah mahasiswa memiliki atau menyukai hal-hal yang praktis apalagi dalam mengkonsumsi makanan atau cemilan. Di sisi lain, masyarakat sekitar usaha mayoritas adalah mahasiswa yang artinya lebih mudah untuk mempromosikan dan menjual produk. Tidak ada pendapatan minimum untuk bisa membeli produk kami, mengingat produk kami memiliki harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dan yang selanjutnya ada sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang dari toko kami, mie pedas adalah menjadi toko cemilan yang diminati oleh atau digemari oleh banyak orang sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dalam mengkonsumsi cemilan. Di sisi lain, mie pedas juga memperbanyak reseller di berbagai kota agar setiap konsumen yang membeli tidak lagi mengikuti ongkos kirim yang akan ditanggung. Dengan hal-hal tersebut, secara tidak langsung, mie pedas ingin menjadi pusat perbelanjaan cemilan yang lengkap, murah, sehingga semua kalangan dapat membeli dan memakannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aina.
Yang selanjutnya adalah aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri, untuk yang pertama, ini adalah biaya yang dikeluarkan per bulan. Di sini kami membagi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori produksi, itu berhubungan langsung dengan produk yang kita produksi saat ini. Yang kedua adalah kemasan. Kemasan ini ada 4 macam. Ada kemasan box, ada kemasan pouch kecil, ada kemasan pouch sedang, dan ada kemasan pouch untuk kemasan party, untuk kemasan yang besar. Nah, untuk lain-lain sendiri ini ada stiker, ada packaging, bubble wrap, kardus, atau kantong plastik seperti itu. Untuk bulan pertama, total yang kami keluarkan adalah 970.000. Untuk lain-lain emang nominalnya besar karena kita masih pertama kali menjalankan, jadinya untuk lain-lain ini termasuk biayanya tinggi karena ada kita harus membeli bubble wrap, kita harus membeli packaging, dan lain sebagainya. Untuk bulan selanjutnya, untuk bulan Oktober, pengeluaran kami sebesar 717.000, dan untuk bulan November, pengeluaran kami sebesar 463.000. Sehingga total pengeluaran kami selama 3 bulan adalah 2.150.000. Yang kedua yaitu break even point. Untuk total biaya yang dikeluarkan tadi adalah 2.150.000, sedangkan harga jual per barangnya ini karena kami memiliki 2 jenis produk, akhirnya kita tambahkan menjadi 15.000, 5.000 untuk kemasan box dan 10.000 untuk kemasan box. Asumsi keuntungan per bulan atau per barang ini kami asumsikan per bulan yaitu 500.000, dan untuk break even point-nya ketemu 4,43. Selanjutnya adalah strategi penentuan harga. Cara menetapkan harga yaitu cara yang digunakan dalam menetapkan harga adalah penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah, sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah. Cara yang satu ini digunakan jika keadaan pasar dalam metode persaingan ketat atau telah berada pada titik jenuh. Yang perlu diperhatikan dalam strategi yang satu ini adalah jangan sampai menetapkan harga di harga kisaran jauh sangat rendah, karena dampak dan akibatnya bisa fatal. Jika terlalu rendah mematok harga, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kebangkrutan suatu produsen atau perusahaan terkait. Namun walaupun kami masih termasuk baru dalam usaha ini, kami menggunakan penetapan harga penetration ini karena kalau penetapan harga yang lain menurut kami kurang sesuai, akhirnya kami memilih penetapan harga secara penetration ini. Untuk metode menetapkan harganya, metode yang digunakan dalam menetapkan harga yaitu markup. Metode yang satu ini cukup sederhana, yaitu dengan menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian, yang kemudian dikalkulasikan dengan beberapa jumlah tertentu, atau di sini disebut dengan markup. Dengan metode markup, perusahaan atau produsen terkait akan selalu melihat harga awal suatu produk. Dengan begitu, langkah menetapkan harga selanjutnya adalah dengan menaikkannya sebesar beberapa persen dari harga awal. Nah, selain menggunakan metode markup, kami juga menggunakan metode menetapkan harga biaya harga plus. Pada hakikatnya, penetapan biaya harga plus adalah sebuah metode yang lazim digunakan oleh setiap perusahaan atau produsen. Penerapan metode atau cara yang satu ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu ditambah dengan satuan jumlah tertentu guna mengikuti laba atau kerap disebut dengan margin. Sehingga dalam menetapkan harga dengan cara ini, perusahaan akan selalu berpedoman kepada biaya keseluruhan produksi. Tentu saja fungsi utamanya adalah sebagai langkah untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Yang selanjutnya adalah harga produk yang kami jual. Untuk harga satuannya boleh disimak di sini. Untuk